seperti apa? Apakah ada investasi? 15% tanah aset daerah Lombok Utara hingga saat ini belum bersertifikat. Tanah tersebut ada yang diklaim sebagai tanah adat dan ada pula penolakan dari oknum kepala desa saat tanah tersebut akan disertifikasi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara menyebut, jika hingga saat ini masih ada tanah aset daerah yang belum bersertifikat. Padahal, hampir setiap tahun BKAD KLU menargetkan seluruh aset berupa tanah sudah bersertifikat. Namun nyatanya, 15% tanah aset daerah yang tersebar dari pemenang hingga bayan belum bersertifikat. Menurut Sahabudin, masih adanya tanah aset daerah yang belum bersertifikat disebabkan karena adanya penolakan dari oknum kepala desa dan ada pula yang diklaim sebagai tanah adat. Memang kendalanya pertama ya tentu terkait dengan adanya beberapa tanda kutip ini kan kita belum sejalan lah, belum satu pemahaman dengan terutama teman-teman kades ya. Kades, tapi hanya beberapa sih, hanya beberapa saja. Itu yang menjadi apa boleh dibilang ya hambatan lah ketika kita melakukan sertifikasi. Kenapa? Ditambahkan Kepala BKAD KLU itu bahwa dalam upaya mensertifikatkan tanah aset yang ditolak oknum kades dan diklaim tanah adat itu, pihaknya terus mengedepankan upaya persuasif, sehingga oknum kades ataupun oknum masyarakat yang tidak ingin tanah aset disertifikatkan dengan sukarela menyerahkan dan membantu upaya Pemda untuk menerbitkan sertifikat atas tanah milik daerah itu. Tanah aset daerah yang belum bersertifikat itu sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Bayan, Kayangan, Pemenang, dan sebagian kecil di wilayah Gangga dan Tanjung. BKAD terus berupaya agar 15% tanah milik daerah yang belum bersertifikat segera diterbitkan sertifikatnya. Pun demikian, pihaknya juga tidak memaksakan harus tuntas tahun ini, mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pihak penerbit sertifikat yakni Badan Pertanahan Nasional. Kalau terkait target, kami sebenarnya setiap tahun itu berusaha untuk 100%kan gitu kan. Tapi kami juga mempertimbangkan ya kondisi stakeholder terkait gitu kan. Dalam hal ini tentu BPN. BPN juga punya keterbatasan gitu kan. Dalam hal ini mereka tentu tidak bisa mungkin memfokuskan misalnya hanya tanah-tanah Pemda kan. Selanjutnya, dengan telah bersertifikatnya tanah aset daerah itu, maka upaya penertiban aset oleh pihaknya akan mudah dilakukan. BKAD pun mempersilahkan kepada masyarakat atau pihak Pemdes untuk mengajukan pinjam pakai tanah aset untuk kepentingan bersama. Selain sertifikasi tanah aset, BKAD KLU sebagai administrator aset di daerah juga meminta kepada Kepala UPD agar tertib dalam pengelolaan aset. Sahabudin pun menghimbau agar rencana pengadaan aset tetap menjadi acuan. Dalam setiap tahun itu ketika ada kebutuhan barang, maka ya masukkanlah itu di usulan RKBMD namanya. Dari RKBMD inilah sebagai patokan. Dalam hal ini referensi acuan bagi kami, terutama di DAPD dalam melakukan perencanaan penganggarannya gitu kan. Karena bagaimanapun juga di aturan itu salah satu yang menjadi referensi dalam melakukan perencanaan penganggaran adalah RKBMD. Dan RKBMD ini kita berharap itu sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Sehingga ya ke depan dengan adanya RKBMD itu Pemda bisa melakukan efisiensi gitu kan. Jangan sampai ujuk-ujuk gitu kan ketika melakukan ketika menyusun RKA atau RAPBD tanpa didasari dengan RKBMD itu. Nah,
RKBMD itu kita berharap itu memang betul-betul kebutuhan dari masing-masing OPD gitu ya. Nah, jadi sehingga dengan adanya RKBMD itu kemudian di sisi lain ada juga daftar inventaris mereka. Nah, di situ kita bisa membandingkan gitu ya, apakah ini mubazir apa enggak, enggak kan. Sementara kan di daftar inventaris barang mereka kan sebenarnya itu sudah banyak, misalnya cukup gitu kan, tapi kenapa direncanakan lagi gitu. Nah, ini kan sumber pemborosan sebenarnya di situ ya. Kita berharap RKBMD itu bisa disusun oleh masing-masing OPD sebagai bahan dalam mengusulkan kebutuhan perencanaan, kebutuhan penganggaran ke APD kan. Dengan penertiban aset di daerah itu, diharapkan tata kelola aset menjadi lebih baik, sehingga Kabupaten Lombok Utara terus dapat menerima penghargaan sebagai daerah yang selalu mendapat penghargaan opini wajar tanpa pengecualian. Dan berikut wawancara lengkap wartawan Sasak TV dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara. Sertifikasi itu bisa kita selesaikan cepatnya lah, itu tuntas 100%. Dan sekarang mungkin sudah sekitar 85% ya. 85% itu sudah kita selesaikan untuk sertifikasinya. Kemudian terkait dengan ini kita sudah mulai ya, ini termasuk untuk antisipasi masa pengamanan aset juga gitu kan. Nah, sertifikat yang bentuknya digitalisasi, sertifikat elektronik kita sudah kebetulan beberapa minggu kemarin ya, kita sudah teman-teman BPN sudah melakukan launching terkait dengan e-sertifikasi ya. Dan itu sudah kita juga sudah sampaikan sertifikat kita yang sudah ada, sampaikan ke BPN untuk dilakukan scanning kemudian dibuatkan secara elektronik. Ini bentuk pengamanan lah ke depan. Bisa saja sekarang kan fisiknya bisa saja hilang, kebakaran dan sebagainya. Tapi dengan adanya sertifikat itu ya hal-hal seperti itu bisa kita hindari dan datanya tetap ada kan. Pak, itu dari 100% ada, kalau Mas ada 15% lagi yang masih belum tersertifikasi. Itu apa kendalanya untuk saat ini, Pak? Memang kendalanya pertama ya tentu terkait dengan adanya beberapa tanda kutip ini kan kita belum sejalan lah, belum satu pemahaman dengan teman-teman Kades ya. Kades, tapi hanya beberapa sih, hanya beberapa saja. Itu yang menjadi boleh dibilang ya hambatan lah ketika kita melakukan sertifikasi, karena bagaimanapun kita ini masih artinya kita tidak ingin membuka konfrontasi ke apa istilahnya, cari jalan baik. Jalan terbaik lah kita lakukan pendekatan yang terbaik lah, supaya sertifikasi itu berjalan lancar tanpa adanya masalah-masalah baru gitu kan. Kami kenapa coba untuk melakukan sertifikasi semua itu, walaupun teman-teman misalnya kepala desa menolak, ya itu tidak lepas dari fungsi kami di BKAD untuk melakukan, salah satunya adalah melakukan pengamanan baik itu administrasi maupun fisik terhadap apa yang menjadi hak pemerintah daerah, terutama dalam hal ini tentu tanah itu gitu kan. Kenapa juga kami kami tetap melakukan upaya sertifikasi terkait dengan itu, karena bagaimanapun juga sekarang ini kan masih tercatat menjadi tanah Pemda yang kebetulan sebelumnya diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah induk. Jadi tentunya ya kewajiban kami lah untuk melakukan pengamanan itu, terutama administrasi tadi ya. Mungkin saya kira ya adanya penolakan dari, saya kira tidak ada ya, penolakan dari masyarakat tidak ada ya.
Iya, Ya, ya, bisa. ya. Tapi ya tercatat di Pemda, jelas. Ya, jadi acuan kami secara administrasi, ketika itu secara administratif tercatat di pemerintah daerah sebagai aset pemerintah daerah, maka kewajiban kami untuk melakukan pengamanan gitu kan. Iya. Nah, kemudian Kalau terkait target, kami sebenarnya setiap tahun itu berusaha untuk menyatuspersenkan gitu kan. Tapi kami juga mempertimbangkan ya kondisi stakeholder terkait gitu kan. Dalam hal ini tentu BPN. BPN juga punya keterbatasan gitu kan. Dalam hal ini mereka tentu tidak bisa mungkin memfokuskan misalnya hanya tanah-tanah Pemda kan. Ada di wilayah kayak kan ada ya. Bayan ya. Bayan, Pemda, Semarang. Semua ya. Mana agak kurang di Yang masih belum bersertifikat ini di wilayah mana saja? Lebih banyak di mana? Yang 15% belum bersertifikat ini Pak Kapan? menyebar Menyebar ya. Tapi luas yang di daerah Bayan ya, Bayan. daerah Bayan. Karena ada tanah adat. Ya. Nah, itu agak ribet itu. Pak. Nah, Tapi itu tercatat di Pemda kan. Mereka memang mengklaim itu adat, Tanah adat. kan? Adat. Jadi ya tercatat di tanah Pemda sebagai tanah Pemda. Oke. Dalam setiap tahun itu ketika ada kebutuhan barang, maka ya masukkanlah itu di usulan RKBMD namanya. Dari RKBMD inilah sebagai patokan dalam hal ini referensi acuan bagi kami terutama di DAPD dalam melakukan perencanaan penganggarannya gitu kan. Karena bagaimanapun juga di aturan itu salah satu yang menjadi referensi dalam melakukan perencanaan penganggaran adalah RKBMD. Dan RKBMD ini kita berharap itu sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Sehingga ya ke depan dengan adanya RKBMD itu Pemda bisa melakukan efisiensi gitu kan. Jangan sampai ujuk-ujuk gitu kan ketika melakukan ketika menyusun RKA atau RAPBD tanpa didasari dengan RKBMD itu. Nah, RKBMD itu kita berharap itu memang betul-betul kebutuhan dari masing-masing OPD gitu kan. Nah, jadi sehingga dengan adanya RKBMD itu kemudian di sisi lain ada juga daftar inventaris mereka. Nah, di situ kita bisa membandingkan gitu kan, apakah ini mubazir apa enggak kan. Sementara kan di daftar inventaris barang mereka kan sebenarnya itu sudah banyak misalnya cukup gitu kan. Tapi kenapa direncanakan lagi gitu. Nah, dan ini kan sumber pemborosan sebenarnya di situ. Ya kita berharap RKBMD itu bisa disusun oleh masing-masing OPD sebagai bahan dalam mengusulkan kebutuhan perencanaan, kebutuhan penganggaran ke DAPD kan. Makasih ya. Makasih ya.